Selamat malam dan selamat memasuki tanggal 31 Desember tahun 2025. Hari ini sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapa di surga dan anaknya serta Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Rohnya yang kudus, kita warga jemaat GKI Betania dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 boleh ada karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam satu tahun. Bagi orang semua yang hadir dalam ibadah serta Bapak Ibu dan anak-anak yang di rumah juga. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah akhir tahun bersama kami di Jemaat GKI Betania Wasir 1. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Selamat berbahagia dan panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang melayani ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025, Ibu Pendeta Christine Mawenes, Sarjana Sains Teologi. Selamat beribadah. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang kami kasihi dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh ada di dalam gedung gereja, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Penyertaannya nyata sehingga sejak tanggal 1 Januari 2025 Tuhan bersama dengan kita hingga malam hari ini. Kita ada di hari yang terakhir 31 Desember 2025. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama-sama kita membaca secara berbalas-balasan panggilan beribadah. Marilah berbakti kepada Tuhan Allah kita. Marilah memuji-puji nama-Nya yang kudus. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan nama-Nya dengan hati yang kudus. Sebab kasih, pemeliharaan, perlindungan dan berkat Tuhan sungguh nyata selama tahun ini. Seperti gembala menuntun kawanan dombanya, marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 99 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bapa kami, Allah kekekalan, dan kata-kata yang seterusnya. Kau beri jalan yang
detik terus berganti, namun kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, mari melakukan nyanyian rohani nomor 100, bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Senja disambut dengan suka. Disilahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada vokal grup ukulele Parbetania untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih sekali Sujagasa. Di
undang untuk berdiri, kita hendak mendengarkan hukum Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tertulis bagi kita demikian. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk saling mengasihi dengan kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, persekutuan jemaat yang Yesus kasihi, sesudah kita mendengarkan hukum Tuhan yang juga menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan dosa kita di malam hari ini, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, tiap-tiap orang untuk berdoa secara pribadi, lalu membawa pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil. Mari tiap-tiap orang datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosanya secara pribadi, dan kita membawanya di dalam doa kita. Kita berdoa. Inilah tiap kami, ya Allah, dalam pengakuan dosa kami pribadi di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Allah. Maka dengarkanlah, ya Tuhan, pengakuan umat-Mu di malam hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesudah kita datang dalam pengakuan dosa kita, dengarlah berita anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan nyanyian rohani 101 pada bait 1 dan baitnya yang kelima. Seluruh bunga
kesempatan kepada vokal grup PKB untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Ini malam penghabisan dari tahun inilah datang membawa berita dengan tiada hentinya. Hai malam puji tahun, engkau bawa apakah? Sungguh ku tak mengerti, karena rahasia alam. Bila nanti sebentar lonceng pun berbunyilah, ibu bapa mengeluh karena anak tiadalah. Malam ini butanya, mana anak-anakku? Sudah sebegini lama tak ku pandang rupanya. Malam ini kami seruan pegang tangan nikmatmu, sampai kami mau berjumpa dengan sanak saudara. Malam ini kami semua ucap selamat padamu, minta Allah pimpin jua sampai masuk tahun baru, sampai masuk tahun baru, sampai masuk tahun baru. Bila nanti sebentar lonceng pun berbunyilah, ibu bapa mengeluh karena anak tiadalah. Malam ini butanya, mana anak-anakku? Sudah sebegini lama tak ku pandang rupanya. Malam ini kami semua pegang tangan nikmatmu, sampai
sampai kami mau berjumpa dengan sanak saudara. Malam ini kami semua ucap selamat padamu. Minta Allah pimpin jua sampai masuk tahun baru, sampai masuk tahun baru, sampai masuk tahun baru. Persekutuan ibadah akhir tahun yang mengasihi Kristus. Kita hendak ada dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Mari sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam hari ini ya Allah, di penghujung perjalanan hidup kami di tahun 2025, kami bersama dengan keluarga kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami sebab percaya sungguh Allah akan menyertai kami sampai di penghujung waktu ini. Firman-Mu akan tetap menjadi kekuatan bagi kami mengakhiri tahun ini, tapi juga akan menemani kami memasuki tahun yang baru. Karena itu Tuhan, dengan hati dan pikiran yang kami siapkan untuk datang dalam ibadah ini lalu mendengarkan firman, berilah Roh Kudus Tuhan tetap memenuhi kami sekalian, baik umat-Mu yang ada duduk di dalam gedung gereja, di balkon, tapi juga semua yang duduk di luar, di halaman gereja. Supaya biarlah Tuhan, hati, pikiran, tapi juga telinga kami diteduhkan untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari bicaralah untuk kami semua lewat hamba-Mu yang berdosa ini. Lalu biarlah kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan nyata sungguh dalam peribadahan kami, dalam perenungan firman ini, lalu dalam jalan hidup kami yang hendak kami akhiri di tahun ini ya Allah. Kami percaya sungguh kepada-Mu ya Kristus yang adalah sumber kekuatan dan sukacita kami. Lalu kami siap untuk sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dipersiapkan bagi kita secara sinodal pada ibadah akhir tahun di hari ini dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-36. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop nyanyian puji-pujian Daud. Demikian bunyinya. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel,
Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di malam hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, tapi juga yang memeliharanya dalam hidup tiap-tiap hari. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Gloria untuk menyampaikan pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangis, ada tawa, selalu
hari di tahun 2025 sudah akan berakhir sebentar lagi. Dalam kurang lebih 4 jam ke depan kita akan mengakhiri perjalanan di tahun 2025. Semua yang tadinya kita jalani mungkin dalam rasa ketakutan, kesedihan, kedukaan, kegagalan, kini akan berakhir. Tapi juga semua hal yang mungkin kita banggakan, bagaimana cara kita memulai sesuatu itu sangatlah penting. Kata orang, cara kita memulai sesuatu itu sangatlah penting. Tapi sesungguhnya bagaimana cara kita mengakhiri sesuatu juga menjadi hal yang sangat penting. Saudaraku, teks 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 36 yang kita baru saja baca tadi, dia mencatat bagaimana cara Raja Daud dan seluruh umat menyudahi perjalanan mereka dalam membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Kalau kita membaca di perikop sebelumnya ataupun kita sudah kenal cerita ini, Daud dia membawa atau memindahkan tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem itu dari kota Kiryat Yearim. Kiryat Yearim ini adalah satu kota penting di daerah Gibeon. Di sana, di kota Kiryat Yearim ini, tabut perjanjian ini sudah tinggal di rumah Abinadab selama hampir kurang lebih 20 tahun. Waktu yang panjang sekali. Waktu yang begitu panjang, dan sekarang Daud hendak membawa tabut perjanjian itu untuk masuk kembali ke Yerusalem di Bait Allah, di tempat yang Daud sudah sediakan. Saudaraku, ini adalah satu momen yang penting yang menandai kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Bawa pulang tabut perjanjian lalu taruh dalam Bait Allah di Yerusalem. Ini adalah momen penting yang menandai kehadiran Tuhan, sebab tabut perjanjian itu dia jadi simbol kehadiran Allah. Tapi bukan hanya itu saja. Tindakan ini menegaskan komitmen Daud untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan bangsa Israel. Maka bagaimana Daud dan seluruh umat mengakhiri perjalanan mereka bawa tabut perjanjian untuk masuk kembali ke Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa Daud dan seluruh umat menyudahi perjalanan mereka dengan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita, mari kita melihat garis besar dari isi perikop ini, tapi juga pembelajaran di setiap bagiannya. Bagian yang pertama kita membaca dari ayatnya yang ke-7. Ini sebuah narasi yang bilang begini, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita memperhatikan bahwa awal ibadah, awal dari syukur, awal dari hal yang dilakukan oleh Daud dan umat pada waktu itu dimulai dengan sebuah ucapan syukur. Bukan permintaan, bukan permohonan, tapi dimulai dengan sebuah ucapan syukur. Sebab syukur adalah respon umat atas kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka bagian ini pertama-tama kasih tahu kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, pendeta mau bilang bahwa kalau malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak memutuskan untuk mengakhiri tahun 2025 dengan datang kepada Tuhan, itu adalah satu tindakan yang tepat. Itu adalah satu tindakan yang tepat. Sebab kita datang dalam rumah Tuhan, orang lain sibuk mengakhiri tahun dengan kegiatannya masing-masing. Tapi Bapak, Ibu, Saudara memilih untuk mengakhirinya dalam syukur kepada Tuhan.
Syukur ini adalah respon kita atas kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bukan karena keadaan yang kita alami itu sempurna, tidak. Sama sekali tidak. Bukan karena perjalanan kita sempurna, melainkan karena dalam keadaan kita yang tidak sempurna, kehadiran Allah itu memampukan kita untuk mensyukuri keadaan hari ini. Bukan karena kita sempurna, sekali lagi, tapi karena kehadiran Allah itulah memampukan kita untuk mensyukuri keadaan hari ini di penghujung tahun 2025. Hal yang kedua, kita melihat dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 8 pertama-tama tertulis di sana begini: bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu ayat seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara jemaat, ada 3 kata kerja yang muncul di ayat 8 ini: bersyukur, memanggil nama Tuhan, menceritakan perbuatannya. Tapi juga di ayat-ayat yang seterusnya menunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus umat lakukan dalam rasa syukur itu. Dan bagian ini menasehatkan kepada kita untuk di momen seperti ini kita mengingat tapi juga menceritakan setiap perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ada banyak pengalaman hidup kita selama 1 tahun ini yang menguatkan dan memberkati kita. Ada banyak pengalaman hidup yang mungkin melemahkan kita, tapi tidak pernah bikin sampai kita jatuh tergeletak. Semua itu karena Tuhan. Dan bagian yang kedua ini kasih ingat kepada kita, dari seluruh pengalaman itu kita harus ingat dan cerita kembali kepada orang lain. Sebab iman itu bukan untuk disimpan untuk diri sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Ibadah yang sejati itu dia selalu mengarah pada kesaksian kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga itu dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kesetiaan Tuhan itu nyata dalam perlindungannya dalam sejarah umat. Pada bagian ini Daud menceritakan, menulis Mazmur, dan dalam Mazmurnya dia menceritakan bagaimana Allah telah menggenapi janjinya dengan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan memberi mereka tanah perjanjian. Lalu bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan menjadikan Israel sebagai umat yang di dalam dirinya terdapat tanda-tanda kehadiran Allah, dan itu terbaca dengan jelas. Hal ini kasih tahu kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Bukan karena kita sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah memang adalah Allah yang setia. Bagian ini menjadi pengharapan bagi kita. 4 jam ke depan kita akan melangkah ke tahun yang baru. Bagian ini jadi pengharapan bagi kita bahwa Allah yang bekerja di masa lalu, dia tetap bekerja di masa kini, dan dia juga akan bekerja di masa depan. Bagian yang keempat itu ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Ini ajakan untuk beribadah dan memuji Tuhan atas kebaikannya. Tapi ajakan ini bukan hanya kepada umat Israel pada waktu itu, tapi ajakan ini juga diperdengarkan bagi segala bangsa, diperdengarkan juga kepada bumi dan segala ciptaan yang tunduk di hadapan Allah. Semua bangsa dipanggil untuk mengakui akan kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita
bahwa Tuhan bukan hanya Allah bagi satu bangsa saja, tapi Ia adalah Allah atas segala bangsa. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita, dan kasih setianya itu tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan keadaan. Kebaikan Tuhan adalah dasar dari pengharapan umat untuk menjalani kehidupan mereka tiap-tiap hari. Maka hari ini juga diperdengarkan kepada kita, kebaikan Tuhan itulah menjadi dasar pengharapan kita ketika kita hendak mengakhiri tahun 2025 di hari ini. Bagian yang terakhir ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Di sana kita menemukan ada doa, ada pengharapan, tapi juga ada penutup dari pujian ini. Di ayatnya yang ke-35 tertulis di sana, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam syukur mazmur oleh Daud dan umat Israel pada waktu itu, puji-pujian ini diakhiri dengan doa dan pengharapan. Maka kepada kita malam hari ini disampaikan juga bahwa ketika kita boleh bersukacita oleh karena perkenaan Allah kepada kita, maka kita juga harus ingat bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika malam hari ini kita diberikan kesempatan sebagai persekutuan umat Tuhan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas kasih, kekuatan, dan sukacita yang daripadanya, kita juga dikasih kesempatan. Kita boleh menaikkan doa dan harapan kita supaya Allah itu juga menyelamatkan kita di perjalanan tahun yang baru. Bukan hanya untuk kita saja, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk pribadi dan keluarga. Kalau malam hari ini kita diberikan kesempatan, sesudah kita menaikkan syukur, kita boleh menaikkan doa dan permohonan. Tapi ingat, jangan berdoa hanya untuk pribadi dan keluarga kita. Ingat juga orang-orang lain yang sedang menderita di luar rumah kita, di tengah persekutuan, di tengah hidup bersama di Wondama, tapi juga di luar Papua, di luar Indonesia ada banyak orang lain yang juga sedang menderita. Doakanlah keselamatan mereka seperti kita mendoakan keselamatan kita pribadi dan keluarga kita. Lalu bagian ini ditutup dengan kita membaca, seluruh umat merespon puji-pujian dan syukur itu dengan bilang, amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu bentuk respon iman yang diakui bersama. Maka penting sekali untuk malam hari ini kita juga bersepakat bersama bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita kita di tahun 2025. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita sepakat bersama. Seperti Israel yang bilang amin, pujilah Tuhan. Maka malam ini kita juga sepakat, Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita kita di tahun 2025. Saudaraku dalam Tuhan, malam ini kita berdiri di persimpangan waktu. Kita sedang bersiap untuk kasih tinggal tahun yang lama, tapi juga kita sekaligus bersiap untuk menyambut dan menjalani tahun yang baru. Ada di antara kita mungkin yang menutup tahun ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan sorak-sorai. Tapi ada juga di antara kita yang mengakhiri tahun ini dengan air mata, dengan kehilangan, dengan pergumulan yang belum selesai, dengan doa-doa yang belum terjawab. Maka Bapak Ibu Saudara,
Malam ini bukan waktunya untuk kita melihat, oh, di bagian ini saya mampu dan di bagian sana saya tidak mampu. Malam ini bukan waktunya untuk melihat, oh, di bagian ini saya berhasil dan di bagian sana saya tidak berhasil. Tidak. Malam ini adalah momen di mana kita menyadari sungguh bisa sampai di malam ini bukan karena kemampuan dan kesempurnaan kita, tapi malam ini adalah malam untuk merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti satu pujian yang bilang begini, aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Apalagi Bapak Ibu? Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Engkau sekali lagi sama-sama. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tanpa Tuhan kita tidak ada hari ini. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup bertahan sampai saat ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa selamat melewati setiap ujian hidup, Bapak Ibu Saudara. Maka mari mengakhiri tahun ini dengan sebuah pengakuan iman yang sama, bahwa Tuhan Allah yang sudah menyertai kita dalam perjalanan hidup di tahun 2025, Dia juga adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di tahun yang baru. Selamat mengakhiri perjalanan tahun 2025 dalam kasih dan sukacita serta kekuatan dari Tuhan. Ia menunggu Bapak Ibu Saudara-saudari besok pagi untuk memulai tahun yang baru bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Hosana untuk menyampaikan pujiannya.
untuk berdiri, kita hendak mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 167, kita lakukan bait pertama dan kelima. Disilahkan duduk kembali. Kini kita hendak membawa persembahan syukur kita yang akan kembali jemaat antarkan ke palungan yang tersedia. Baik bagi Bapak Ibu yang duduk di dalam, ada palungan di depan. Bagi Bapak Ibu yang duduk di luar gedung gereja, ada palungan yang tersedia di teras, dan Bapak Ibu yang ada duduk di atas, ada palungan yang tersedia juga di balkon. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kidung Jemaat 387 akan mengiringi pemberian persembahan kita. Buheran Allah Maula. Kristus sudi menebus
bersama dengan persembahan syukur kita, tapi juga persembahan syukur menurut bulan lahir yang telah kita bawa dalam rumah Tuhan hari ini. Ada beberapa keluarga yang membawa persembahan secara khusus ke dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga MWI atas penyertaan Tuhan di tahun 2025 dan mohon penyertaan Tuhan di tahun 2026. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Markus Wiai atas penyertaan Tuhan selama 365 hari lamanya dan bagi istri yang sembuh dari sakit serta mohon perlindungan Tuhan di tahun 2026. Yang ketiga, pengucapan syukur dari Bapak Lukas Manufandu untuk penyertaan Tuhan bagi anak-anak dalam keluarga. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebut nama atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Yang kelima, pengucapan syukur dari satu keluarga yang tidak menyebut nama, satu pribadi yang tidak menyebut nama atas usia yang Tuhan berikan kepadanya. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga Yakonia Sayori atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan mohon perlindungan Tuhan di tahun 2026. Yang ketujuh, pengucapan syukur dari Bapak Thomas Torrey sepanjang tahun 2025. Yang kedelapan, pengucapan syukur dari keluarga BA Imburi atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Yang kesembilan, pengucapan syukur dari keluarga Nunaki Marian. Yang ke-10, pengucapan syukur dari keluarga Bapak John Waturu atas ulang tahun yang ke-55 tahun pada tanggal 31 Desember 2025. Yang ke-11, pengucapan syukur atas ulang tahun anak Brian Ayam Seba yang ke-18 tahun pada hari ini. Yang ke-12, pengucapan syukur ulang tahun yang ke-12 anak Rehuela Inseri Rumasep tanggal 30 Desember 2025. Yang ke-13, pengucapan syukur dari keluarga Ramandei Misiro. Yang ke-14, pengucapan syukur dari Ibu Delila Manggapro atas ulang tahun yang ke-43 tahun tanggal 31 Desember 2025. Yang ke-15, pengucapan syukur dari Bapak Nehemia Imburi atas penyertaan Tuhan sehingga istri boleh melahirkan dengan selamat. Yang ke-16, pengucapan syukur dari satu keluarga di Rayon 5 atas pemulihan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Yang ke-17, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Yulianus Rumbrar atas ulang tahun istri terkasih yang ke-36 tahun pada tanggal 31 Desember 2025. Yang ke-18, pengucapan syukur dari keluarga Peter Ruba atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun yang telah dijalani. Yang ke-19, pengucapan syukur dari keluarga S. Auparai. Dan yang ke-20, pengucapan syukur dari keluarga Martin L. Tanduk atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Dan satu persembahan persepuluhan dari keluarga yang tidak menyebut nama. Mari kita mendoakan persembahan kita, tapi juga doa syukur. Tuhan kami yang baik, kami bawa persembahan syukur kami di malam hari ini sebagai tanda sukacita kami karena Tuhan begitu baik melewati hari demi hari yang kami masuki ketika itu dengan perasaan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami rasa sungguh tangan kasih Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember di malam hari ini. Kami sudah rasakan begitu banyak kebaikan Tuhan, baik ketika kami sehat maupun sakit, baik ketika kami ada dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik, baik ketika kami kuat maupun ketika kami lemah, baik ketika kami berhasil maupun ketika kami mengalami kegagalan dan penundaan. Tuhan ada di sana bersama dengan kami. Kami tidak mampu bayar setiap kebaikan Tuhan, bahkan nafas hidup dan keselamatan yang kami alami.
Tapi kalau kami boleh bawa persembahan syukur kepadamu hari ini ya Allah, dalam palungan yang telah tersedia, tapi juga amplop syukur berdasarkan bulan lahir, kami bawa menjadi sukacita, tanda syukur dan persembahan kami di hadapan Tuhan. Juga bersama dengan ke-20 keluarga yang telah hamba-Mu bacakan dalam persembahan pengucapan syukur mereka, juga satu keluarga yang memberikan persembahan persepuluhan. Allah yang hidup, mari terima pemberian tangan umat-Mu. Ketika kami boleh melewati perjalanan tahun 2025, mengakhirinya hari ini, bukan menimbang di mana kami berhasil maupun gagal, bukan menimbang di mana kami mampu ataupun tidak, tapi hari ini kami mengaku kami ada hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan dan kesempurnaan kami, tapi semata-mata Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami. Maka mari Bapa, terima persembahan umat-Mu yang ucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan, yang ucap syukur untuk setiap berkat pertambahan usia bagi tiap-tiap pribadi, tapi juga yang mengucap syukur untuk karya dan kasih Tuhan, hingga mereka boleh merasakan berkat-berkat di tengah kehidupan keluarga, merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, tapi juga berdoa bergumul untuk setiap bagian doa mereka di hadapan Tuhan. Biarlah ya Allah, dalam kasih-Mu, seluruh persembahan kami menjadi bagian yang berbau harum di hadapan-Mu. Allah yang hidup, di malam hari ini kami sebagai umat-Mu, kami telah bersepakat dari rumah kami masing-masing untuk mengakhiri tahun ini dalam syukur kami kepada Tuhan. Maka biarlah ya Allah, di dalam rumah-Mu kami persembahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami sadar sungguh dalam perjalanan tahun 2025, banyak kali Tuhan jumpai kami tidak setia kepadamu. Kami tidak setia kepada pasangan kami tidak setia kepada keluarga kami tidak setia kepada panggilan, tugas, tanggung jawab dan kesaksian kami. Tuhan, mari sayangi kami dalam rahmat-Mu yang besar. Tapi juga di penghujung tahun ini, kami bawa seluruh pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah segala pengajaran hidup, di tengah-tengah segala pengalaman iman, di tengah-tengah segala jatuh bangun kami mengikut Engkau, hari ini kami masih boleh duduk sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kuatkan tiap-tiap waktu. Kami percaya ya Allah, Engkau yang telah menemani kami melewati 365 hari di tahun 2025. Engkau juga yang akan memegang tangan kami menyeberangi jembatan waktu di malam hari ini, memasuki 1 Januari 2026. Percaya sungguh bahwa Allah yang sama yang telah menuntun kami akan juga menjaga dan menyertai kami, membimbing dan menuntun kami di tahun yang baru. Allah yang hidup, ketika kami boleh duduk bersama di dalam rumah ini, di dalam rumah Tuhan ini, kami mengaku sungguh kami juga memerlukan tuntunan tangan kasih-Mu. Maka biarlah seluruh syukur kami haturkan jadi persembahan pribadi dan keluarga kami, persekutuan kami di hadapan Tuhan. Tapi juga kami berdoa memohon daripada Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Sebab hanya kepadamu kami menaruh harap, kami menaruh doa permohonan kami, dan kami menaruh segala kerinduan dan cita-cita kami di hadapan. Maka biarlah di penyeberangan waktu ini Tuhan tetap menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, sebagaimana Allah telah hadir dalam Kristus Yesus bagi kami sekalian di hari Natal. Maka ya Allah, di malam hari ini hamba-Mu berdoa,
Sepulang dari umat-Mu dari dalam rumah Tuhan, mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing, membangun mezbah di dalam keluarga mereka tepat jam 12 dalam doa bersama di tengah keluarga, supaya hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan kehidupan tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, tapi juga keluarga demi keluarga, lalu menghantarkan seumur hidup kami di tahun yang baru. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami sekalian. Tuhan Allah yang maha baik, di tengah pergumulan umat-Mu, hamba berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat mengambil bagian dalam ibadah di dalam rumah Tuhan, mungkin karena mereka ada dalam keadaan sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Delce Kaligis yang sedang dirawat di rumah sakit dalam 3 hari yang terakhir ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan pemulihan, kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu juga boleh kembali pulih dan kembali pulang ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Tapi juga mendoakan orang tua terkasih Mama Matilda Tanjopari dalam kesehatan hamba-Mu dalam pemulihan. Kiranya Tuhan juga mengerjakannya seturut maksud dan kehendak-Mu, memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi orang tua kekasih kami. Semua orang-orang tua kami dalam pergumulan kesakitan mereka, pergumulan kesehatan mereka dan pemulihan yang dari Tuhan. Mari Bapa juga menjamah tubuh, jiwa dan roh mereka. Semua yang ada dalam keadaan duka cita pun juga ada dalam doa kami ya Allah. Semua yang ada dalam pergumulan oleh karena menjadi korban bencana alam, mereka yang sampai saat ini belum ditemukan, saudara-saudara kami yang ada di belahan Indonesia bagian barat, kami doakan mereka juga ya Allah, supaya biarlah Tuhan, sekalipun Natal dan akhir tahun ini menjadi duka cita bagi mereka, itu juga duka cita bagi kami semua. Ajar kami untuk turut sepenanggungan dengan mereka. Ajar kami punya hati yang peduli di tengah duka cita ini, supaya kami tidak bermegah karena keadaan kami yang baik, tapi kami juga turut mendoakan, turut merasakan setiap pergumulan umat-Mu di belahan dunia yang lain. Terima kasih ya Allah, untuk malam hari ini kami semua boleh beribadah kepada Tuhan. Seluruh persembahan kami umat-Mu, seluruh persembahan pujian dari umat-Mu, tapi juga persembahan dari vokal grup yang telah menyampaikan kesaksian mereka, kiranya Tuhan menerima, memberkati dalam kasih dan rahmat-Mu yang besar. Ini kami semua ya Allah. Kami hendak mengakhiri tahun 2025 dengan menaruh pujian dan hormat hanya kepada-Mu, Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang penuh rahmat. Lalu kami menaruh seluruh perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru hanya kepada-Mu ya Allah. Taruh kerinduan di dalam hati kami supaya besok pagi kami memulai kembali tahun yang baru itu bersama dengan Tuhan dalam ibadah di dalam rumah Tuhan seperti ini. Maka siapkanlah kami semua ya Allah dalam kasih dan rahmat-Mu yang besar. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan juga atas seluruh umat-Mu yang telah datang beribadah. Sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengarkan, kasih dan rahmat-Mu juga bagi kami sekalian, hamba-hamba-Mu, semua bagian dari pelayanan ini. Biar seluruh persembahan tangan kami jadi bagian yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah Tuhan sumber kekuatan dan sukacita kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan, kami berdoa, bersyukur, bawa persembahan kami, bawa permohonan kami di malam akhir tahun di saat ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua ya Allah, dan jangan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang mengasihi Kristus,
Kita hendak mengakhiri ibadah akhir tahun di malam hari ini. Nyanyian rohani 192 kita akan lakukan bait pertama dalam keadaan duduk, dan bait kedua saya persilahkan jemaat berdiri. Nanti bait yang keempat kita lakukan sesudah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, Allah yang sudah menyertai saudara-saudara sampai di penghujung tahun ini, Dialah juga yang akan membawa saudara-saudara memasuki tahun yang baru. Kini pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolong aku juga. Tuhan Yesus.
ibadah akhir tahun 2025 telah selesai. Selamat menyeberangi tahun lama memasuki tahun baru dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang terkasih dalam kasih Kristus, demikianlah ibadah akhir tahun di malam hari ini. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025. Ibadah telah selesai. PHMD GKI Betania Wasir 1 mengucapkan selamat memasuki tahun baru tanggal 1 Januari 2026 kepada semua warga jemaat GKI Betania Wasir 1. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene, Sarjana Sains Teologi yang telah melayani ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, solo, vokal grup, paduan suara yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, multimedia, kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah akhir tahun dari sore sampai dengan malam ini. Tuhan memberkati. Disampaikan juga kepada jemaat Tuhan, ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 akan dilaksanakan jam 12 malam dalam masing-masing keluarga dengan liturgi yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Ibadah tanggal 1 Januari 2026 akan dilaksanakan pada jam 9 pagi. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan baptisan kudus untuk 15 orang anak. Bapak Ibu jemaat, kita akan datang kepada sambutan akhir tahun yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jemaat kepada Bapak Penatua Kristus. Yang saya hormati Ibu Pendeta, juga teman-teman sekerja, para penatua dan semas yang saya kasihi dalam kasih Kristus, serta saya hormati Badan Pelayan Unsur Persekutuan Kaum Bapak, Badan Pelayan Unsur Persekutuan Kaum Ibu atau Kaum Wanita, Badan Pelayan Unsur Persekutuan Anak dan Remaja, dan Badan Pelayan Unsur Persekutuan Anggota Muda, dan yang saya hormati dan kasih dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara, semua anggota Jemaat GKI Betania Wasir 1. Shalom. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berdasarkan ayat ini, maka sudah sepatutnya di malam hari ini, di hari yang terakhir di tahun 2025, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan karena sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan malam hari ini, saya percaya bahwa oleh karena kasih dan setia Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada di malam hari ini.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di tahun ini ada banyak hal yang kita terima sebagai berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kecukupan makan dan minum, jabatan, anak-anak yang boleh naik kelas, juga anak-anak yang boleh mendapatkan pekerjaan, dan banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah Jemaat GKI Betania Wasyur. Termasuk di dalamnya kita juga mengucap syukur bahwa menurut catatan kami PHMJ, pada tahun 2025 angka kelahiran kita mendapatkan tambahan anggota jemaat sebanyak 16 anak yang lahir di tahun 2025. Di balik sukacita kita atas berkat-berkat Tuhan, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan telah memanggil 12 orang anggota jemaat Betania Wasyur. Dan ini suka duka yang kita alami bersama di tengah-tengah Jemaat GKI Betania Wasyur 1. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, menurut pengamatan kami PHMJ, Jemaat Betania dan semua anggota jemaat adalah orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan mempercayakan untuk menjaga dan melaksanakan pekerjaan Tuhan di tengah Jemaat GKI Betania Wasyur 1. Dalam pengamatan kami, di tahun 2025 sebagai tahun kesehatan, penekanan kepada sinergitas pikiran, hati, dan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk menghasilkan budaya baru yaitu kesehatan, itu nampak sekali di dalam pelayanan di tengah-tengah Jemaat GKI Betania Wasyur. Satu hal yang kami lihat sebagai kekuatan di tengah-tengah jemaat ini adalah kerjasama. Dan di tahun kesehatan ini kelihatan nyata sekali, sehingga semua pelayanan boleh terjadi. Di dalamnya satu momen besar yang baru saja kita lewati di bulan Oktober, yaitu perayaan 1 abad nubuat Ishak Samuel Kenny. Biarlah kebersamaan ini, biarlah kesehatan ini menjadi kekuatan bagi kita, tidak hanya di tahun ini, tetapi di tahun yang akan datang. Kita sama-sama tetap ada dalam kerjasama yang baik untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada saudara dan saya. Dan bila mana kita yang setia ini kembali kepada Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan katakan, mari terimalah kerajaan yang telah disediakan Bapa bagimu sebelum dunia dijadikan. Saya percaya ini firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh sebab itu, memasuki tahun 2026, kita akan ada di dalam tahun kepedulian. Karena tahun 2005 kita sudah sehati, di tahun 2006 kita akan dituntut untuk tidak memperhatikan diri sendiri, tetapi kita peduli kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Setiap hari Minggu kita dengar hukum kasih, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari setelah dari tempat ini, dari gedung gereja, kita pulang ke rumah masing-masing. Kita ada di dalam doa mengakhiri tahun 2025. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Jikalau kita mengikuti perkembangan dunia ini, maka sesungguhnya dunia ini saat ini tidak aman-aman. Marilah kita siapkan hati kita untuk tetap bersama dengan Tuhan. Karena setiap kita yang ada di dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi hari depan yang penuh dengan misteri. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasyur beserta dengan semua majelis jemaat, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada anggota jemaat bila mana selama tahun 2025 kami ditemukan tidak setia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan demikian maka kami sangat mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara bagi kami semua, agar kami tetap setia, karena tahun depan merupakan tahun terakhir untuk periode ini. Dan kita juga berdoa supaya di tahun ini setelah Paskah
Bapak Ibu jemaat siapkan diri untuk dapat dicalonkan menjadi majelis jemaat periode 2027-2032. Lebih dan kurang bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mohon untuk dimaafkan, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026 dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir tahun, laki-laki dewasa 334 orang, perempuan dewasa 386 orang, laki-laki kecil 285 orang, perempuan kecil 311 orang. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir tahun berjumlah 1.316 jiwa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu jemaat, dari 1.316 jiwa ini PHMJ mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk ambil bagian pada ibadah buka tahun baru tanggal 1 Januari 2026. Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersalaman dengan pelayan bersama-sama dengan para penatua yang melayani dari sore sampai dengan malam hari ini. Mohon kesediaan Ibu Pendeta bersama Bapak Ibu Majelis yang bertugas untuk ambil bagian di depan pintu. Kita bersaudara dalam iman dan percaya kepadanya. Yesus juru selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah lautan pulau dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi.